Informasi lainnya pemirsa, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menegaskan satu-satunya cara yang optimal dalam pemberantasan judi online adalah dengan menutup situs-situs judi online, bukan malah menangkap para pelaku judi online. Dan berikut cuplikan perbincangan Camar Henda dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Diperbincangkan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan situs judi online nih. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari penindakan yang dilakukan oleh Polri untuk situs judi online ini? Saya dengar ya setelah dilaksanakan operasi oleh pemerintah itu cukup signifikan ya jadinya, walaupun yang ditangkap tidak begitu banyak, tetapi situs-situs judul yang itu bisa ditekan, sehingga banyak yang dihapus atau apa istilahnya saya yang kita tahu. Oke. Itu. Dan kalau ditinjau dari pemberantasan judi itu memang judi itu ya bisa marak apabila terbiarkan. Oke. Judul dalilnya begitu ya. Judi itu bisa marak apabila terbiarkan. Nah, kalau judi dulu, zaman dulu itu ya, orang mau mengadakan judi itu kan susah, Pak. Mesti nyari apa dadunya, bikin, kemudian pergi ke pasar. Masih konvensional lah ya. Pergi ke pasar nyari pemain, itu pun kucing-kucingan dengan polisi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan judi online begitu hari ini saya buka bisa 1.000, 2.000 kan sekaligus masuk itu kan. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk buka judi itu sangat banyak, sementara kemampuan untuk menindak itu sangat sedikit. Otomatis judi itu kemarin jadi merajalela dan bahkan sangat membahayakan keamanan negara kan gitu kan. Itu judi. Satu-satunya jalan adalah hanya dengan secara optimal, secara intensif memberantas yang memberikan judi itu, bukan menangkap pelakunya. Kalau menangkap pelakunya bisa cuma 1-2 orang dan itu pun sulit. Kadang-kadang kan bandarnya ada di luar negeri dan sebagainya. Tetapi yang harus diutamakan adalah alatnya judi itu yang harus ditutup sehingga tidak banyak kan gitu. Oke. Jadi sekarang ini udah bagus kan, kemarin kan dari judi dari Komdigi kan sudah bisa menutup itu gitu kan. Nah, sehingga sekarang bisa mengatakan kita sudah menutup sekian ribu gitu. Tapi kalau ukuran keberhasilan jangan dihitung dari menutup berapa ribu, tapi harus bisa imbang dengan berapa yang buka setiap harinya. Itu jadi perbandingannya baru bisa dikatakan berhasil apabila ini yang ditangkap ini bisa mengimbangi yang buka, itu baru itu. Informasi lainnya pemirsa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang warga yang sakit di Mamuju, Sulawesi Barat harus ditandu warga sejauh 21 km. Dan pasien yang berusia 60 tahun itu tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalanan yang rusak parah. Sejumlah warga desa Kopeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat bergotong royong menandu seorang warga yang sakit menuju puskesmas terdekat. Oteng 60 tahun tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Selain jalan yang berlumpur dan licin, warga juga harus menempuh jarak sejauh 21 km agar bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar. Menurut keterangan warga, jalan menuju desa Kopeang sudah puluhan tahun tidak pernah dibenahi. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Saya atas nama Muhammad Alri selaku masyarakat desa Kopeang berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar ada perhatian perbaikan jalan ke desa kami, di mana bertahun-tahun kami telah melalui jalanan yang sangat memprihatinkan ini. Selain mempermudah akses kesehatan, perbaikan jalan juga bisa meningkatkan roda perekonomian warga desa Kopeang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan para korban istirahat makan. Para korban alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Penyergapan tim Pusar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya,
Detik-detik saat aksi dua kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek, terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025 para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Sementara aksi seorang pria mencuri di sebuah sekolah dasar di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV dan viral. Pelaku menangis ketika ditangkap polisi di rumahnya. CCTV sekolah dasar di kota Pangkal Pinang ini merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam sebuah ruang kelas dan mengambil barang berharga dari dalamnya. Menyadari ada CCTV, pelaku lalu merusak kamera pengintai tersebut serta menggasak barang berharga di dalamnya. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku di kediamannya. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, pelaku menangis sambil tak mengakui perbuatannya. Dari sekolah tersebut, pelaku menggasak sejumlah barang berharga seperti laptop, adaptor wifi, hingga menyebabkan kerugian Rp17 juta. Pagar sekolah dan merusak semua CCTV yang ada di sekolah, kemudian merusak pintu menggunakan kayu, dengan cara memukul atau merusak bagian gagang pintu. Kemudian juga AS melakukan aksinya mengambil laptop dan alat-alat yang berada di dalam. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.